Halo semuanya, balik lagi sama aku di YouTube channel aku. Kali ini aku pengen bahas tentang desperate. Lucu gak sih denger kata desperate? Tapi sebenarnya perasaannya tuh gak selucu itu juga. Pernah gak sih kalian kayak ngerasa kosong, ngerasa pengen mencapai sesuatu tapi ya gak berhasil, belum sesuai rencana. Rasanya juga kayak pengen mendapatkan sesuatu yang menggebu-gebu banget tapi ternyata belum bisa dan akhirnya hopeless pada kehidupan, hopeless romantic, hopeless yang segala macem, yang ngebuat kadang ngerasa kayak sebenarnya hidup kita tuh bermanfaat gak sih? Nah, sebenarnya hidup kita bisa bahagia gak sih? Kenapa yang lihat orang lain rasanya kayak segampang itu, semudah itu? Tapi bukan menjadikan diri dengan perasaan ini tuh sebagai sesuatu yang memalukan, tapi justru aku pengen mengajak untuk merangkul perasaan yang sebenarnya orang bilang itu negatif, tapi ya itu bagian dari diri kita sendiri gitu. Dan kayak kenapa sih orang bisa merasakan yang namanya desperate? Dan desperate ini tuh biasanya kayak kita tuh pengen punya seseorang, pengen punya sesuatu yang ternyata belum bisa kita dapatkan, yang akhirnya ngebuat kita ngerasa kosong, ngerasa sepi, ngerasa kenapa ya belum bisa dapat itu, dan pengen ada orang yang bisa mengerti, yang merangkul, yang segala macam. Tapi ternyata pada saat ini kita mungkin belum, dan akhirnya merasa tertinggal, merasa haus akan validasi, akan perhatian, akan kasih sayang. Tapi sebenarnya desperate itu bukan aib kok. Kenapa desperate itu bukan aib? Karena itu perasaan yang alamiahnya ada di dalam diri. Kata orang, emosi negatif ya harus ditekan. Justru mungkin ternyata dengan perasaan kosong, perasaan sepi, perasaan ingin sesuatu tuh ada signal dari diri yang harusnya kita anggap gitu. Dari perasaan emosi negatif itu apa sih sebenarnya yang dibutuhkan dari tubuh? Kenapa responnya bisa sampai seperti ini? Mungkin kalau misalnya kita dalam kehidupan romansa pengen ada yang ngerti, pengen ada yang nemenin, pengen ada kayak orang-orang. Mungkin kalau misalnya dalam kehidupan kita pengen punya karir yang bagus, prestasi yang bagus dan segala macamnya, tapi ternyata diri belum bisa. Sebenarnya ada hal baik untuk memacu kita menjadi lebih baik ternyata dari hal itu semua. Tapi kalau misalnya kita terlarut dalam emosi negatifnya, justru membuat kita merasakan bahwa diri kita tuh nggak seberharga itu. Padahal ya perasaan itu sekedar perasaan yang harus kita validasi sendiri. Kalau misalnya nggak kita validasi sendiri, mau siapa, mau orang lain gitu. Dan kita tuh harus menyadari bahwa perasaan itu tuh butuh dirangkul. Rasa sepi, rasa butuh, rasa ingin, itu adalah hal manusiawi. Bahkan nggak cuman kita sendiri, orang-orang di sekitar kita yang sukses pun, yang mempunyai apapun, tetap punya keinginan, punya kebutuhan. Dan itu adalah hal yang wajar. Tapi ketika hal itu menggebu-gebu dan tidak bisa kita kendalikan dan menyiksa diri sendiri atau merasa rendah akan hal yang belum kita dapatkan, itulah yang patut kita pertanyakan. Kenapa sih bisa rasa ini sedesperate ini? Kenapa rasa ini bisa sekeinginan itu? Apa yang bisa kita lakukan pada saat ini ketika belum bisa mendapatkan hal yang kita inginkan itu? Dan untuk tidak bisa mendapatkan hal yang kita inginkan sekarang bukan berarti kita nggak akan bisa dapat nantinya. Hanya saja mungkin bisa berarti kita harus belajar sesuatu yang ada dalam diri kita, sesuatu yang harus kita pelajarin terlebih dahulu, sesuatu yang kita harus terima terlebih dahulu. Bisa jadi perasaan kita, bisa jadi kehidupan kita, bisa jadi emosi dan segala macamnya yang nantinya bisa berakhir pada pembentukan karakter yang lebih baik, kehidupan yang lebih baik, dan sesuatu yang kita inginkan mungkin terasa begitu indah karena kita belum dapatkan. Tapi ketika mungkin nanti setelah kita dapatkan ternyata rasanya biasa aja gitu. Dan desperate ini tuh bukan berarti kita harus kayak membuang, menekan, tapi pelan-pelan kita terima bahwa perasaan apapun yang terjadi di diri kita, emosional dan segala macam, ya itu adalah bagian dari part diri kita sendiri. Banyak orang yang kayak tentang percintaan ya, kayak desperate. Kak, dia udah punya pacar, kak dia udah pacar segala macam, kok nggak ada yang menerima aku ya, kok aku ngerasa kayak belum beruntung, belum laku. Dan emang kenapa sih being single tuh menyedihkan itu? Padahal being single adalah bagian dari part of yourself gitu. Kita selama hidup punya rentang waktu sendiri gitu. Dari usia kita sampai beberapa tahun ya kita akan sendiri, tapi nanti juga akan ada saatnya kok tentang beberapa tahun kita akan berpasangan, dan kita kadang bisa aja rindu pada masalah saat kita sendiri, perasaan saat kita sendiri, dan ketika nanti punya pasangan ya kita jadi lebih mengerti bahwa lebih menghargai adanya pasangan karena kita udah pernah mengalami kesendirian, pernah merasakan rasa sepi, rasa kosong yang kita obati sendiri. Tapi kalau misalnya untuk pendidikan, untuk karir, desperate-nya kenapa belum mencapai dan segala macam yang aku pernah bilang,
di video aku sebelumnya bahwa peran setiap orang itu pasti berbeda. Nggak semua sama, nggak semua harus sesuai dengan standar sosial. Kadang ada kalanya ya memang ada yang melamban. Dan aku tuh pernah merenung dari satu hal. Aku punya hewan, kura-kura. Itu salah satu hewan yang aku pelihara. Dan aku tuh nggak begitu melihat signifikan pertumbuhan dia karena aku sering melihat dia gitu secara keseruan, memberi makan dan segala macam. Tapi ternyata waktu aku foto waktu awal dan aku foto waktu dia sudah bersama aku hampir setahun, ternyata aku melihat perkembangan dia jauh lebih besar. Terus aku membayangkan bahwa ternyata dia tidak terlihat seperti bertumbuh, hanya diam pelan saja, tapi ternyata dia diam-diam bertumbuh, diam-diam dia berkembang, dia menjadi lebih besar. Dan kadang kita juga sebagai manusia nggak langsung kelihatan sepesat itu gitu. Bahkan manusia pun bertumbuh jadi kita yang sekarang ya butuh proses, gak tiba-tiba langsung jadi manusia segede umur 20 tahun kan enggak gitu. Justru mereka harus melewati fase 20 tahun dalam hidupnya untuk bisa jadi 20 tahun ya kan. Dan sama kayak kehidupan. Yang penting saat kita berusaha, saat kita berikhtiar, kita tuh nggak menyerah pada apa yang ada di hidup kita. Mungkin perasaan yang sekarang itu rasa keinginan tentang sesuatu hal ya, itu menjadi bagian dari diri kita. Ternyata kita punya sesuatu yang ingin kita tuju. Dan bersyukurlah karena kita masih punya keinginan, punya harapan. Karena harapan buat aku dalam satu hidup tuh bisa menjadi salah satu motivasi untuk bisa terus bergerak, bisa terus maju. Ada sesuatu yang pengen kita gali, ada sesuatu yang pengen kita coba, ada sesuatu yang pengen kita rasakan gitu. Dan dunia ini bisa jadi lebih berwarna karena harapan itu. Ya walaupun kadang harapan gak sesuai dengan realita, harapan gak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tapi itulah seni dari kehidupan gak sih? Gak semua hal harus sesuai dengan apa yang kita mau, justru ternyata hal yang gak sesuai itu malah yang terbaik buat kita. Kita gak pernah tahu. Dan untuk sekarang mungkin perasaan kayak yang sedih, menyedihkan dan sendiri itu ya bagian yang harus kita rangkul. Kalau nggak kita mau siapa lagi? Dan dengan perasaan yang kita punya sekarang, bukan berarti kita harus berlarut-larut dan nggak ikhtiar, nggak usaha. Karena usaha adalah bagian dari kontrol yang kita bisa lakukan. Selama kita masih hidup, selama kita masih punya cara untuk bisa bergerak mencari jalan untuk terus maju, disitulah saatnya kita untuk mengimprove diri. Dan gak bisa dipungkiri bahwa hidup ini juga banyak banget variabel kehidupan, ada yang mempengaruhi, privilege, dan segala macam. Tapi bukan berarti hal itu tuh yang menghalangi kita. Aku tuh pernah punya pelajaran tentang sesuatu. Kita nggak akan pernah mulai kalau kita nggak akan membuat diri kita terpacu untuk memulai hal tersebut sekarang. Kadang menurut aku ya, kita tuh sering banget ngerasa kayak belum cukup, belum sempurna, belum punya ini, belum punya itu untuk mendapatkan sesuatu, untuk melakukan sesuatu. Padahal untuk bisa memulai, ya kita butuh mau dulu, butuh yakin dulu, butuh kerja langsung, butuh apa yang menghalangi kita sekarang, tapi tidak jadi itu membuat keterbatasan. Begitu juga dengan perasaan yang kita sekarang gitu. Entah keinginan tentang punya pasangan, tentang pacar, tentang kerjaan, tentang karir. Yang harus bisa kita lakukan adalah mulai dulu. Mungkin ternyata kita merasa kurang pede saat berhubungan dengan orang. Ya belajar mulai dulu untuk mungkin memperbaiki diri, mungkin mandi lebih sering, mungkin skincarean, mungkin make up. Mungkin kalau misalnya kita pengen karir kita jauh lebih baik, mungkin kita belajar bahasa Inggris sedikit, tapi ternyata nanti di masa depan kita bersyukur sama diri kita yang sekarang. Ternyata dengan aku belajar bahasa Inggris sekarang, di masa depan aku bisa dapat kerjaan yang lebih baik karena aku bisa bahasa Inggris. Karena kayak gak bisa segampang itu gak sih untuk mencapai sesuatu. Karena semua tuh butuh proses. Dan yang aku amati sekarang, kita tuh cenderung pengen apa-apa instan, pengen apa-apa langsung dapat sekarang. Tapi seni dari yang namanya menjalani kehidupan adalah belajar dan menerima prosesnya. Ya, kalau misalnya orang dengan gampangnya dapat pasangan, ada sih beberapa yang langsung dapat. Tapi justru bisa aja jadi kurang menghargai apa yang sebenarnya didapatkan dengan usaha, dengan apa yang dibentuk dan dibangun dengan perasaan yang pengen bertumbuh gitu kan. Sama juga dengan karir, pencapaian, jabatan. Bisa sampai di sana orang seinstan itu ya udah sih, langsung udah instan dari dapatnya. Tapi justru ketika kalian mendapatkan sesuatu dengan hasil kalian kerja keras, hasil kalian usaha, hasil kalian ikhtiar, sabar, menunggu. Kadang itu tuh bakal jadi perasaan yang lebih meaningful gitu buat kita. Lebih kayak, oh iya sesuatu yang datang dalam kehidupan aku harus aku jaga, harus aku
amanah, kan harus aku terima amanah ini dengan sebaik-baiknya. Karena untuk mendapatkan ini nggak segampang itu, nggak semudah itu. Jadi kalau misalnya untuk sekarang ternyata prosesnya harus sendiri dulu, harus berjuang dulu, ya nggak apa-apa nggak sih? Ya ini adalah masa muda kita untuk mencoba, untuk merasa, untuk menerima, untuk melihat, untuk belajar. Kalau kita nggak belajar, kita nggak bakal pernah tahu kan. Nah, mungkin sekian dari aku tentang perenungan dan obrolan hari ini. Semoga yang mendengar ada bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dari aku. Bye-bye.